Belakangan ini, karena viralnya video, kemudian komentar kiri kanan dan seterusnya, pemberitaannya begitu masif, maka datanglah orang-orang yang berdemonstrasi beberapa kali di depan itu dengan tuntutan yang macam-macam. Anda terkesan menantang, sehingga eskalasinya jadi tinggi nih. Ada yang bilang kalau saja Anda tenang, Anda ini selesai. Tapi Anda menantang. Anda bilang kalian kirim 1.000, saya kirim 10.000. Dan itu kan terbuka sekali. Jadi Anda nantang ini. Memang nggak boleh. Kalau orang mau mendemo, kemudian saya siapkan supaya tidak hancur tempat ini. Nah, jangan demo dong kalau nggak mau dikasih statement seperti itu. Karena saya menghormati pendemo, saya siapkan. Karena mereka mengatakan 3.000, kami datangkan 10.000. Kemarin 10.000, saya datangkan 20.000. Kan terus berhenti. Ada tulisan kecil yang disorot berkali-kali dalam pemberitaan. Di situ dinyatakan dan ditulis entah oleh siapa, tapi pasti orang dari Al Zaitun. Kalau Anda datang, intinya datang baik-baik, kami sambut dengan tepuk tangan. Boleh dijawab? Boleh. Itu bukan kertas. Korlap penerima penyambut daripada demo itulah yang menyatakan. Kalimat persisnya seperti apa? Kalau kan sampean tadi yang mengatakan, saya nirukan saja. Iya. Kalau Anda datang dengan baik-baik, kami kasih tepuk tangan untuk Anda. Tapi kalau Anda sebaliknya, kami tidak tahu akibatnya. Itu bernada ancaman. Siapa yang ngancam? Nggak tahu akibatnya kok ngancam? Kami di dalam nggak boleh keluar oleh polisi. Kecuali kalau kami baris bersama mereka, itu baru boleh diterjemahkan lain-lain. Kami di dalam dikurung oleh polisi supaya nggak keluar. Nantang apanya yang nantang? Ya akibatnya. Lah, semua orang kalau menantang atau mengancam itu selalu bilang awas ya, kamu tanggung akibatnya. Itu kan mengancam. pakai awas. Awas, awas itu iya namanya. Diawas-awas. Anda sedang bermain kata-kata. Intinya sebenarnya mengancam itu. Tidak ada ancaman. Kalau kami mengancam, kami tidak ada di dalam sini. Kami keluar. Kami taat. Kata polisi di dalam, saya dalam. Ini yang membuat kemudian pemerintah, karena sekarang Menko Polhukam sudah mulai mengeluarkan statement di konferensi pers ya. Karena eskalasinya meningkat. Akan dikhawatirkan akan terjadi benturan antara pendukung Anda dan mereka yang pendemo. Karena pendemo mengancam akan datang lagi. Sehingga pemerintah ikut campur tangan sekarang ini. Dan campur tangan pemerintah ini ada kesan sebentar lagi Anda akan diperiksa. Apanya yang diperiksa? Polisi akan memeriksa Anda. Tidak adil orang mempertahankan hak di salah. Eskalasinya bukan cuma soal demo, tapi kemudian ada indikasi tindak pidana di sini. Dan itu individu, saya belum tahu siapa yang dimaksud. Tapi ini individu, kemudian ada kemungkinan tindakan administrasi terhadap lembaga. Katakanlah saya menduga yang dimaksud dengan ada tindak pidana individu itu Anda. Anda sudah mengukur dosa-dosa apa yang Anda lakukan sehingga Anda bisa terkena pasal tindak pidana. Saya sampai hari ini tidak pernah merasa melanggar hukum. Itu kan KUHP. Saya merasa tidak pernah melanggar hukum. Seorang pendidik. Tak bisa berkilah, Panji Gumilang gelagapan di Skakmat Andi Noya. Belum lama ini Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu digeruduk ribuan orang buntut dugaan penistaan agama. Dilansir tribunwow.com, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang pun langsung menyiapkan masa tandingan. Tak tanggung-tanggung, Panji Gumilang menerjunkan masa yang jauh lebih banyak ketimbang pendemo. Namun rupanya ada hal yang menjadi sorotan selesai demo berlangsung di Al Zaitun. Satu di antaranya adanya tulisan bernada ancaman kepada masa pendemo. Dalam acara Kick Andy Rabu 28 Juni, Panji Gumilang pun mengakui adanya tulisan tersebut. Namun dia membantah jika Al Zaitun mengancam masa pendemo.
Kalau Anda datang dengan baik-baik, kami kasih tepuk tangan untuk Anda. Tapi kalau Anda sebaliknya, kami tidak tahu akibatnya. Kata Panji Gumilang menirukan isi tulisan masa Al Zaitun dikutip dari kanal YouTube Metro TV. Presenter Andi F. Noya pun langsung menyanggah ucapan Panji Gumilang. Itu bernada ancaman, sahutnya. Namun Panji Gumilang tampaknya tak terima dengan penilaian tersebut. Pria 76 tahun itu pun berkilah. Siapa yang ngancam? Gak tahu akibatnya kok ngancam. Bantah Panji Gumilang. Wong kami di dalam gak boleh keluar oleh polisi. Kecuali kami baris bersama mereka, itu baru boleh diterjemahkan lain-lain. Sahut-menyahut pun terjadi di antara keduanya. Kami di dalam dikurung oleh polisi supaya gak keluar. Nantang apanya yang nantang? Ujar Panji Gumilang. Akibatnya, balas Andi F. Noya. Lagi-lagi Panji Gumilang berkilah dan membantah mengancam masa pendemo di Ponpes Al Zaitun. Semua orang kalau menantang atau ngancam selalu bilang, awas ya kamu, tanggung akibatnya. Ungkap Andi F. Noya. Itu kan pakai awas, sanggah Panji Gumilang. Anda sedang bermain kata-kata, intinya mengancam itu, tutur Andi F. Noya. Tidak ada ancaman, kalau kami mengancam, kami tidak ada di dalam sini, kami di luar, tutup Panji Gumilang. Panji Gumilang, pimpinan Mahat Al Zaitun, tidak membantah kebenaran foto yang beredar terkait seorang perempuan yang sedang sholat berdiri di saf depan. Kepada Andi F. Noya, Panji mengatakan itu adalah istrinya. Dalam program Double Check, terkuak pula alasan istrinya itu sholat sejajar dengan laki-laki di Masjid Al Zaitun. Mengapa istrinya ada di depan? Kata Panji karena saat itu istrinya sedang menemani perempuan yang senior yang hadir di masjid mereka. Atas dasar apa pula seorang perempuan boleh melakukan itu? Panji menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada fikih sosial yang bertujuan untuk meningkatkan martabat wanita. Ketika membahas hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan sholat dan kehadiran wanita, saya mengedepankan fikih sosial dan meningkatkan martabat wanita yang selama ini terpinggirkan, ujar Panji. Ia melihat saat ini peran perempuan mulai ada dalam politik, namun itu baru 30%. Sementara itu pemahaman saya berdasarkan Al-Quran tetap sama, sesungguhnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, orang-orang yang tunduk dan laki-laki yang benar dan perempuan yang benar, mereka tidak pernah diabaikan, mereka sejajar. Jika hanya itu dianggap sesat, bagaimana dengan dunia lainnya? Ini adalah hak asasi manusia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dan landasan kami adalah Al-Quran. Lanjutnya lagi. Dalam wawancara ini, Panji Gumilang juga membela diri soal stigma masyarakat bahwa Mahat Al Zaitun mengajarkan aliran sesat. Menurutnya, tuduhan-tuduhan tersebut berasal dari mereka yang menganggap diri mereka memiliki kewenangan untuk menilai. Panji Gumilang menjelaskan bahwa ajaran di Mahat Al Zaitun sebenarnya mengikuti kurikulum Departemen Agama dan Departemen Pendidikan yang telah mendapatkan akreditasi A, unggul di semua jenjang pendidikan. Jika kita melihat ajaran di Al Zaitun, ada kurikulum yang jelas dari Departemen Agama dan Departemen Pendidikan. Kami menggabungkannya, dan akreditasinya adalah A unggul di tingkat dasar, menengah, dan atas. Jika itu ajaran sesat, sudah lama hal tersebut diketahui, ujarnya lagi. Andi F. Noya kemudian menanyakan tentang cara Panji Gumilang menafsirkan ayat-ayat yang berbeda dengan kebanyakan ulama ahli tafsir. Jangan mencari keseragaman, karena jika semuanya seragam, dunia itu akan selesai. Dunia pemikiran terus berkembang, begitu juga dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Bukan menafsirkannya, tapi memahaminya. Pandangan ini berbeda dengan pandangan kita, dan itu tidak masalah, itulah kebebasan beragama. Tidak boleh ada yang memberikan stigma, ujarnya. Panji Gumilang mengatakan bahwa ia mengajarkan kepada santri-santrinya untuk mencintai negara mereka agar mereka dapat memahami ajaran agama dengan baik. Sementara kurikulum berjalan, kami memberikan semangat kepada para pelajar dengan memberikan bimbingan agar mereka memiliki kebebasan dalam roh, berpikir secara mandiri, dan memiliki pengetahuan yang bebas, sehingga harapan mereka untuk mencapai dunia yang baru dan bahagia dapat terwujud. Agama adalah hal pribadi yang tidak boleh dicampur adukan dengan yang lain. Saya tidak pernah mencela mereka yang memiliki keyakinan mereka sendiri, tutupnya. Seperti kita ketahui, Panji Gumilang akhir-akhir ini menjadi bulan-bulanan karena terkait dengan banyak kebijakan, sikap dan ajarannya yang mengaku Islam tapi kontroversial. Panji kemudian secara terbuka menjawab keresahan masyarakat yang diwakili Andi F. Noya dalam program Double Check. Sepanjang wawancara terlihat Panji terus berusaha mengungkapkan pembenaran atas apa yang telah ia lakukan selama ini dengan tetap membawa-bawa nama Al-Quran. Banyak pihak yang memperkirakan wawancara Panji dan Andi F. Noya tidak dilakukan di Jakarta, tapi di Al Zaitun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.